Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prabu Wolpe. Nah, kali ini kita akan bahas tentang BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk bank swasta. Kita lanjut. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya ya, teman-temannya. Kita langsung aja ke pembahasannya. Ini saya kutip hari Rabu ya, teman-teman ya. Hari Rabu tanggal 16 September 2020 jam 11 lebih 46 WIB, berarti setengah 12 tadi siang ya. Jadi teman-teman di sini menurut tribunnews.com ini ada keterangan kayak title yang bagus ya teman-teman ya. Segera cek rekeningmu, subsidi gaji BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 3 sudah cair hari Rabu ini. Nah, jadi di sini seperti yang saya mention kemarin. Nah, katanya di hari Senin ya teman-teman. Ini nggak tahu nih. Jadi kita lanjut ulas saja teman-teman, biar teman-teman nggak penasaran nih kenapa bisa sampai di hari Rabu ya di BLT tahap 3-nya. Nah nih tahu kayak gini nih teman-teman uangnya. Tapi ini hanya seperti gambar teman-teman, ilustrasi aja teman-teman. Karyawan, ilustrasi uang BLT BPJS untuk karyawan swasta teman-teman. Nah seperti itu, jadi biar tambah seru. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ikuti dari Tribun Newswiki.com. Bantuan langsung BLT BPJS berupa subsidi gaji 600.000 maaf saya teman-teman ya, 600.000 untuk karyawan swasta tahap 3 yang sempat molor kini mulai cair pada Rabu tanggal 16 bulan 9 2020. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauzia mengatakan jika pencairan subsidi gaji BLT tahap 3 dijadwalkan pada hari Jumat tanggal 11 bulan 9 2020. Namun subsidi gaji untuk karyawan swasta tersebut dikabarkan mundur dan bahkan hingga Senin tanggal 14 2020 ya, bulan 9, dan belum juga kunjung cair teman-teman. Jadi menurut Menaker Ida Fauzia, jika karyawan swasta yang memiliki rekening bukan dari bank himbara atau himpunan bank milik negara, maka akan lebih terlambat menerima BLT ya teman-teman ya. Ini sekali lagi nih teman-teman, itu ada artikelnya. Menurut Ida Fauzia, jika karyawan swasta memiliki rekening bukan dari bank himbara atau himpunan bank milik negara, maka akan lebih terlambat menerima bantuan langsung tunai. Nah, jadi di artikel selanjutnya teman-teman, selain itu molornya penerimaan BLT BPJS Ketenagakerjaan yang disebabkan oleh proses validasi data pekerja dan rangkaian penyaluran yang harus diperiksa beberapa otoritas. Nah, Ida Fauzia memastikan BLT BPJS tahap 3 telah dicairkan ke 3,5 juta pekerja yang berhak menerima sesuai kriteria Permenaker nomor 14 tahun 2020. Nah, setelah menerima data dari BPJS, kami memaksimalkan waktu selama 4 hari kerja terhitung semenjak Rabu hingga Senin kemarin untuk melakukan checklist kelengkapan data-data, katanya melalui keterangan tertulis Selasa 15 bulan 9 2020. Nah, ketentuan 4 hari tersebut selanjutnya Ida telah diatur dalam pelaksanaan petunjuk teknis atau juknis sebagai upaya untuk meminimalkan resiko kesalahan data penerima sehingga dapat tepat sasaran. Itu alasan beliau. Ida menambahkan data yang telah di checklist tersebut kemudian diproses oleh tim kuasa pengguna anggaran atau KPA dan kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN untuk dapat segera dicairkan dana subsidi upah gaji kepada bank penyalur. Nah, jadi teman-teman ya itu ya. Selanjutnya bank penyalur menyalurkan uang subsidi ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening bank BUMN atau bank usaha milik negara maupun rekening bank swasta lainnya. Nah, selanjutnya nih teman-teman perhatikan. Selanjutnya, bank penyalur menyalurkan uang subsidi ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening bank BUMN maupun bank rekening swasta lainnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya di segmen selanjutnya, halaman selanjutnya kita klik. Nah, di sini muncul Pak nih. Nah, ini lanjut masih sama ya istrinya. Ini juga masih sama seperti ini. Nah, jadi teman-teman buat yang teman-teman ya yang belum cair di untuk yang bank swastanya, harap sabar karena ini penjelasannya ya teman-teman. Alhamdulillah. Lanjut nih.
Alhamdulillah, checklist selesai, proses pencairan ke KPPN juga sudah selesai. Selanjutnya saya imbau agar bank penyalur segera transfer ke rekening penerima, ujarnya. Ida juga menegaskan pihak tidak ada rencana untuk menghambat proses penyaluran subsidi gaji. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi Kemenaker itu tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu atau menghambat proses subsidi gaji kalian yang memang harus masuk. Kenapa terlambat? Dan di awal tadi di skema awal sudah dijelasin. Karena memang ada proses-proses yang harus dilakukan agar memang penyaluran subsidi gaji ini benar-benar tepat sasaran ya teman-teman ya. Nah, kami berusaha semaksimal mungkin untuk memproses pencairan subsidi upah gaji bagi teman-teman pekerja. Saya tegaskan tidak ada upaya Kemenaker untuk menghambat penyaluran subsidi ini. Nah, itu dia tuh. Namun, kami harus bekerja supaya secara prosedural sesuai regulasi yang intinya agar program ini tepat sasaran. Nah, jadi teman-teman, keterlambatan teman-teman di pencairan dananya di BLT-nya itu bukan semata-mata dari pihak Kemenaker atau dari pihak manapun, tapi melainkan memang pihak dari Kemenaker dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya itu memang benar-benar mengutamakan proseduralnya agar memang tepat sasaran ya teman-teman, tidak salah. Jangan nanti gaji kalian 5 juta lebih tapi kalian minta BLT, kalian minta ini, minta itu kan tidak benar teman-teman. Jadi masalah lebih lanjut terkait dana realisasi penyaluran data Kemenaker per 14 September 2020 menunjukkan bahwa penyaluran subsidi tahap 1 dan tahap 2 telah diberikan kepada 5,45 juta penerima atau 99,1% dari total penerima sebanyak 5,5 juta orang. Nah, untuk tahap 3 baru akan terlihat realisasinya lebih kurang dalam 2 hari ke depan. Nah, jadi teman-teman masih bersabar ya. Dia berharap bantuan subsidi gaji dapat membantu daya ekonomi serta dimanfaatkan secara optimal oleh para pekerja buruh, itu pasti. Itu juga yang diharapkan, mengurangi beban para pekerja di masa pandemi, benar. Nah, jadi kan